Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Aulianda, NIM 2019161003. Saya dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dan keterampilan kepramukaan. Teknik kepramukaan ialah cara praktis melaksanakan kegiatan kepramukaan dengan media yang praktis pula. Hal ini disejajarkan dengan istilah di pembelajaran, yakni pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Dalam kepramukaan berarti ada kata teknik kepramukaan yang sepadan artinya dengan teknik pembelajaran. Perkemahan, penjelajahan, orientasi medan, mendaki gunung, dan seterusnya adalah teknik kepramukaan. Teknik tersebut terkadang dibungkus dengan nama kegiatan yang bervariasi. Teknik kepramukaan berupa perkemahan terkadang dibungkus dengan nama persapmi, kemah pelantikan, kemah bakti, dan seterusnya. Begitu pula teknik kepramukaan mendaki gunung sering disebut dengan kegiatan kebut gunung, jelajah Semeru, puncak Akbar, dan seterusnya. Baiklah, di sini ada macam-macam teknik kepramukaan. Macam-macam teknik pramuka itu adalah materi-materi yang berupa keterampilan dasar yang menjadi bagian dari sistem pendidikan kepramukaan. Yang meliputi yang pertama itu ada simpul. Simpul itu terbagi lagi menjadi simpul hidup, simpul mati, simpul anyam berganda, simpul jangkar, simpul pangkal, simpul tambat, simpul tiang, dan simpul nelayan kembar Inggris. Yang kedua yaitu ada ikatan dalam tali temali. Tali temali dibagi menjadi dua, yaitu model pioneering menara pandang dan model pioneering jembatan. Yang ketiga ada cara membuat drakbar usungan atau tandu darurat untuk pramuka. Yang keempat ada sandi. Sandi juga terbagi menjadi banyak, yaitu sandi AND, sandi rumput, sandi kotak, sandi angka, sandi turba atau turun, sandi kimia, sandi AN, sandi kata, sandi Arab, sandi koordinat, dan sandi jam. Dan ada lagi bermacam-macam teknik, ini saya sebutkan. Yang selanjutnya ada tenis pasak tenda dan cara memasangnya, menaksir tinggi dengan perbandingan segitiga, menaksir lebar dengan perbandingan segitiga, menaksir kecepatan arus air sungai, cara cepat membaca Morse, semapur, cara mudah, 16 arah mata angin dan kompas, jenis bagian dan fungsi kompas, peta lapangan, panorama atau sketsa pemandangan, peta pita, tanda medan untuk mapping dalam kepramukaan, baris berbaris, tata cara baris berbaris pramuka, PBB, cara meninggalkan barisan, tata cara menggunakan tongkat dalam baris berbaris, dan PPK. Baiklah, itu dia macam-macam dari teknik kepramukaan. Baiklah, itulah dia penjelasan dari teknik kepramukaan dan macam-macam dari teknik kepramukaan. Baiklah, sekarang masuk ke materi keterampilan kepramukaan. Keterampilan kepramukaan mempunyai arti kompetensi fisik dan tindakan yang dimiliki oleh seseorang. Kompetensi tersebut memenuhi area 6 kecerdasan kepramukaan, yaitu spiritual, karakter, emosional, sosial, intelektual, dan fisik atau skesosif. Dalam dunia pembelajaran ada istilah kognitif, afektif, dan keterampilan pembelajaran. Di pramuka tentu ada istilah kognitif, afektif, dan keterampilan pramuka. Istilah keterampilan kepramukaan berarti kecakapan yang harus dijalani agar sang anak mempunyai kemampuan umum atau khusus. Contoh dari keterampilan kepramukaan ini yaitu keterampilan menali, keterampilan menggunakan isyarat dan sandi, keterampilan memasak, upacara, membaca alam, dan seterusnya.
Keterampilan tersebut biasanya diukur melalui SKU atau SKK. Bahkan ada teknik kepramukaan yang meminta syarat keterampilan kepramukaan tertentu. Baiklah, keterampilan kepramukaan berdasarkan ranah pengembangannya dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu keterampilan spiritual, keterampilan emosional, keterampilan sosial, keterampilan intelektual, dan keterampilan fisik. Berikut ada bentuk-bentuk keterampilan kepramukaan dari pramuka, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Yang pertama yaitu keterampilan kepramukaan siaga. Pembina siaga adalah panutan utama dari mana seseorang siaga melihat, meniru, dan mengadopsi nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan. Keterampilan siaga perlu dikemas secara menarik dan menggembirakan sebagai bagian penting dari keterampilan siaga. Materi pokok keterampilan pembinaan yang hendaknya disampaikan untuk siaga adalah sebagai berikut. Yang pertama, upacara siaga meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan siaga, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru. Yang kedua yaitu berbagai sandi. Yang pertama ada morse peluit, semapur, sandi angka, sandi Arab, dan sandi Jepang. Yang ketiga kompas dan peta meliputi menentukan 8 penjuru mata angin. Yang kedua membuat peta topografi desa atau kampung. Yang selanjutnya peta sekolah atau pangkalan gudegnya. Yang keempat ada pioneering. Pioneering meliputi aplikasi simpul mati, simpul hidup, simpul pangkal, simpul jangkar, dan simpul tusuk. Yang kedua membuat jemuran, tiang lampu, tiang bendera, dan tandu. Yang kelima ada menaksir tahap pengenalan. Yang keenam berbagai permainan siaga, yaitu permainan untuk barung dan permainan untuk perindukan, serta permainan besar. Yang ketujuh ada mendirikan tenda masih dengan bantuan pembina. Kedelapan senam dan olahraga untuk siaga. 9 lagu-lagu untuk siaga. 10 perjalanan mengenal lingkungan siaga wisata alam. 11 kepemimpinan siaga yang meliputi pembentukan pramuka baru, menentukan sulung, dan pembentukan serta rapat-rapat dewan siaga. Yang ke-12 jenis-jenis pertemuan siaga meliputi pesta siaga dan bazar siaga. Yang ke-13 bakti siaga. Ke-14 pengisian SKU, SKK, dan SPG siaga. Jadi jenis-jenis keterampilan siaga masih dapat dilengkapi dan diperkaya dengan tetap disesuaikan dengan perkembangan rohani dan jasmani siaga tersebut. Yang kedua ada keterampilan kepramukaan penggalang. Pembina penggalang adalah motivator dan penggerak kegiatan kepramukaan yang harus bersemangat dalam mendidik nilai-nilai dan keterampilan kepramukaan. Materi pokok keterampilan pembinaan yang hendak disampaikan kepada penggalang adalah yang pertama, upacara penggalang meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan penggalang, upacara pindah golongan, dan upacara penerimaan anggota baru. Yang kedua, berbagai sandi lanjutan meliputi morse bendera, morse lampu, morse yang dipadukan dengan senam, sandi rumput, semapur lanjutan, sandi ordinat, sandi AN, sandi Cina, dan lain-lain. Yang ketiga ada konsep dan peta yang meliputi menentukan titik tuju atau koordinat, mengukur derajat, membuat peta topografi kota, provinsi, dan negara, dan peta pita. Yang keempat pioneering yang meliputi aplikasi
kegunaan tiap-tiap simpul, simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam, dan membuat menara, sesek, dan jembatan. Yang kelima ada baris berbaris. Yang keenam menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, dan menaksir berat. Yang ketujuh mempelajari cuaca. 8 berbagai permainan penggalang, yaitu permainan untuk regu, permainan untuk pasukan, dan permainan besar. Yang ke-9 mendirikan berbagai jenis tenda. Ke-10 senam dan olahraga untuk penggalang. 11 lagu-lagu dan tarian untuk penggalang. Yang ke-12 hiking, climbing, rowing, rooming, rafting, exploring atau wisata mengenal alam bagi penggalang. 13 kepemimpinan penggalang yang meliputi pembentukan pramuka regu, menentukan pratama, pembentukan dan rapat-rapat dewan penggalang. Yang ketiga rapat dewan kehormatan penggalang. Yang keempat gladian pemimpin regu, dan yang terakhir gladian pemimpin satuan. 14 jenis-jenis pertemuan penggalang yang meliputi lomba tingkat dan jambore. 15 skema bakti penggalang. 16 pengisian SKU, SKK, dan SPG penggalang. Praktek kepramukaan penggalang ini adalah keterampilan yang paling kaya dan bervariasi di antara keterampilan kepramukaan golongan lainnya. Yang selanjutnya ada keterampilan kepramukaan penegak. Keterampilan pramukaan penegak ini harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur karena banyak hal yang dapat menimbulkan kecelakaan atau bahaya apabila tidak cermat menghitungnya. Berbagai kegiatan tersebut. Kecelakaan karena keteledoran atau kesalahan teknis adalah kesalahan pembinanya. Materi pokok keterampilan pembina yang hendaknya disampaikan oleh kepada penegak bisa disampaikan oleh penegak sendiri, instruktur, pembantu pembina, atau langsung oleh pembinanya. Yang meliputi pertama, upacara penegak, yang meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan penegak, upacara pindah golongan, upacara penerimaan anggota baru. Yang kedua, berbagai sandi lanjutan yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam, bela diri, atau games mengenai morse, semapur, dan berbagai sandi lainnya. Yang ketiga, kompas dan peta, yang meliputi menentukan titik tuju atau koordinat, mengukur derajat, membuat peta topografi kota, provinsi, negara, dan peta pita, dan navigasi darat. Yang keempat, pioneering, yang meliputi aplikasi, kegunaan tiap-tiap simpul, simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, dan simpul anyam. Membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah berbagai model, dan berbagai hasta karya dan tali. Dari tali. Yang kelima ada mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element. Yang keenam baris berbaris dan kolone. Ketujuh menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat. 8 mempelajari cuaca. 9 berbagai permainan penegak, yaitu permainan yang untuk sangga, permainan untuk ambalan, dan permainan besar. 10 mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. Yang ke-11 senam, olahraga, dan bela diri untuk penegak. 12 lagu-lagu dalam tarian untuk penegak. 13 hiking, climbing, rowing, rooming, rafting, exploring atau wisata pengenalan alam, jungle survival bagi penegak. 14 teknik diskusi seminar, lokakarya, dan teknik berdebat. 15 kepemimpinan penegak.
yang meliputi pembentukan pramuka sangga, menentukan pradana, pembentukan dewan ambalan dan rapat-rapat, rapat dewan kehormatan penegak, LPK atau latihan pengembangan kepemimpinan penegak atau pendega, dan KPDK atau kursus pengelola Dewan Kerja Penegak atau Pandega. 16 jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak yang meliputi Raimuna, Muspanitera, Perkemahan Wirakarya, Perkemahan Bakti Saka, 17 Kema Bakti Penegak, 18 pengisian SKU, SKK, dan SPG Penegak. Yang terakhir ada keterampilan kepramukaan Pandega. Keterampilan kepramukaan Pandega harus direncanakan dengan baik, cermat, dan terukur, serta dilakukan oleh para pandega itu sendiri, tetapi tetap harus diketahui atau mendapat persetujuan dari pembina. Materinya yaitu yang pertama, upacara pandega yang meliputi upacara pembukaan dan penutupan latihan, upacara pelantikan pandega, dan upacara penerimaan anggota baru. Yang kedua, berbagai sandi dipelajari oleh pandega sendiri. Yang ketiga, kompas dan peta yang meliputi menentukan titik tuju atau koordinat, pengukuran derajat, potong kompas, dan membuat peta topografi kota, provinsi, dan negara, serta peta pita. Navigasi darat. Pioneering yang meliputi aplikasi, kegunaannya tiap-tiap simpul, simpul tambat, simpul palang, simpul Inggris, simpul kursi, simpul anyam, membuat menara sesek, jembatan, konstruksi rumah berbagai model, dan berbagai hasta karya dan dari tali dan bahan setempat. Kelima, mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element. Yang keenam, baris berbaris dan kolone. Yang ketujuh, menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, dan menaksir berat. Yang kedelapan, mempelajari cuaca. 9, mempelajari berbagai permainan pandega. Yang ke-10, mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. 11, senam, olahraga, dan bela diri untuk pandega. 12, lagu-lagu dan tarian untuk pandega. 13, hiking, climbing, rowing, rafting, exploring, dan atau wisata mengenal alam, camping, mountaineering, dan jungle. 14, teknik diskusi, seminar, lokakarya, teknik berdebat, dan membuat proposal kegiatan. 15, kepemimpinan pandega yang meliputi menentukan pradana, pembentukan dewan racana dan rapat-rapat. Ketiga, rapat dewan kehormatan racana. Yang keempat, LPK, latihan pengembangan kepemimpinan penegak atau pandega, dan KPDK atau kursus pengelola Dewan Kerja Penegak atau Pendega. 16, latihan kewirausahaan dan berbagai jenis keterampilan yang diinginkan. 17, jenis-jenis pertemuan dan pengabdian pandega yang meliputi Raimuna, Muspanitera, Perkemahan Wirakarya, Perkemahan Bakti Saka. 18, Kema Bakti Pandega. 19, mengisi SKU, SKK, dan SPG Pandega. Baiklah, itu dia penjelasan saya tentang teknik dan keterampilan kepramukaan. Bila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.